nanti kita ukur. Kita diberikan kompos. Untuk apa kompos ini? Kita jangan lupa nanti kita berikan lagi bakteri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan channel Penyuluh Swadaya Organik ya. Terima kasih pada kawan-kawan yang telah subscribe, like and share ya. Karena ini untuk kelangsungan daripada channel kita. Pada kesempatan hari ini ya, kita akan membahas bagaimana memilih lahan ya, memilih lahan untuk menanam sawit. Karena banyak teman-teman petani yang menanam sawit asal tanam saja ya, artinya hasil atau tidak hasilnya ya itu nanti tergantung daripada keuntungan ke depan ya. Sebenarnya jika kita lihat ya, banyak masih kawan-kawan atau saudara-saudara petani yang menanam sawit itu di areal yang menggenang ya, areal yang airnya berlimpah berlebihan ya. Akhirnya ya sawitnya hidup enggan mati tak mau ya, sesuai dengan keinginan kita menanam sawit itu untuk menambah ekonomi atau menambah pendapatan daripada keluarga. Tapi akhir-akhirnya ya, menunggu sekian tahun bukanlah mendapatkan keuntungan, tapi hanya mendapatkan sawit-sawit yang merana, tidak ada buahnya. Karena memang sawit ini ya tanaman yang membutuhkan air, tapi juga tanaman yang rakus akan unsur hara ya. Jadi ketersediaan unsur hara juga kita harus perhatikan ya. Kemudian ketersediaan air juga kita perhatikan ya. Jangan sampai kita menanam di areal yang tidak ada air ya, atau areal yang berlebihan air juga itu juga tidak tepat. Artinya ya, pemilihan areal ya, nanti kita akan coba praktekkan ya. Ini prototip tempat saja ya. Jangan asal-asal wah lahan kita cukup atau tidak. Kalaupun sepertinya lahan kita lahan yang penuh air, lebih baik ditanami padi saja ya, jangan ditanami sawit ya. Artinya kan memang jangan sampai kita menunggu udah sekian tahun juga bukan hasil, tapi tidak berhasil. Bayangkan saja kalau kita tanam padi udah berapa kali tanam kan gitu ya, daripada kita menunggu hasilnya juga sangat belum tentu ya. Untuk ini ya kita akan coba pertama ya, kita akan ukur dulu permukaan air ya, permukaan air ya, kita ukur berapa idealnya ya dari permukaan tanah ya. Oke, kita coba kita ukur ya. Nah, sahabat-sahabat tani ya, kita akan coba mengukur ketinggian daripada permukaan air ya. Permukaan air ini yang di sini ini adalah permukaan tanah ya, dan ini adalah permukaan air ya. Kalau sahabat-sahabat tani di arealnya bisa digali dulu ya, bisa digali ya, digali sampai dapat ke permukaan air ya, sampai dapat permukaan air. Untuk itu ya, kita coba hitung di sini ya, kita celupkan. Kalau umpamanya sahabat-sahabat tani kita gali ya, nanti kita ukur permukaan dari permukaan airnya berapa sampai ke permukaan tanah ya. Nah ini kisaran tuh, ini adalah sekitar 40 ya, 40 cm ya. Ini 40 cm ya, 40 cm. Ini juga sangat ideal. Artinya tingkat ke tinggi permukaan airnya itu sudah mencukupi ya untuk tanaman sawit ya. Tinggal nanti kita tahap berikutnya ya. Tahap berikutnya adalah ini permukaannya sudah cukup ya. Jadi sahabat-sahabat tani di mana saja sobat-sobat berada, pertama kali gali di mana permukaan airnya, segimana permukaan airnya ya. Kalau berlebih harus kita ada pembuangannya, kalau kurang harus disediakan airnya untuk kita menanam sawit ya. Untuk itu sekarang pada tahap berikutnya, yaitu adalah tahap bagaimana ketersediaan unsur makro maupun mikro ya. Baik, kita coba tanam ya. Kita tanam ya, kita tanam sini. Maaf, ini bolak-balik. Nah ini ya, ini persiapan ya. Ini kompos dedaunan ya.
ini ada kompos kotoran sapi ya, ini kotoran sapi. Ini adalah untuk ketersediaan daripada unsur makro maupun mikro untuk sawit ke depan ya. Kita buat lubang ya Pak, kita buat lubang bibit sawitnya ya. Bibit sawitnya itu lubang tergantung daripada bibit sawit. Kalau bibit sawitnya besar ya, kita bisa pergunakan ukuran 80. Kalau bibit sawitnya seperti ini kecil ya, kita pakai antara 40 sampai 50 saja. Setelah digali, ini harus dipadatkan dulu. Padatkan dulu, Pak. Ya. Diinjak-injak. Karena kalau di lahan gambut itu di dasar itu harus keras, ya. Tidak boleh di dasar itu lembek. Artinya sawit ini besar. Ketika dibawa di dasarnya ini lembut, kedepannya ketika sawit besar itu akan tumbang, ya. Atau juga kurang dalam, ya. Kedalaman di sini walaupun sawitnya segini, ini minimal 40 atau sampai 60, ya. Untuk sawitnya ya. Oke, tahap berikutnya adalah diberikan kompos. Untuk apa kompos ini? Ketersediaan unsur hara makro dan mikro ya di dalam tanah itu harus tersedia. Dan juga setelah diberikan ini dipadatkan lagi ya. Padatkan lagi. Ya. Oke, sampai padat. Setelah padat baru kita masukkan seresah. Ya, sersa ini ya juga untuk persediaan hara makro maupun mikronya ya. Ini ya. Ya. Oke, dipadatkan lagi. Ya. Padatkan lagi. Baru dikasih tanah sedikit, tanah, Pak. Iya, kasih tanah. Gunanya apa? Dikasih tanah supaya nanti ketika dia membusuk ya tidak tidak mengganggu dari perakaran sawit itu sendiri ya. Oke, setelah itu baru kita masukkan ini ya, masukkan ya. Kemudian ini seresahnya kita masukkan ya, serta kita masukkan ya. Padatkan lagi, Pak. Ya, setelah dipadatkan baru kompos berikutnya. Komposnya kita masukkan. Oke. Nah, setelah kompos dimasukkan ya, dipadatkan lagi, kemudian baru terakhir tanah yang kita pergunakan untuk nimbun. Nah, setelah tanam ya, kita jangan lupa nanti kita berikan lagi bakteri ya. Kita berikan lagi bakteri ya. Kalau kami menggunakan bakteri F1MBO ya. Setelah kita tanam, kasih bakteri F1MBO supaya apa? Dia akan mendegradasi tanah dan kompos yang ada di bawah, menjadikan unsur hara makro dan mikro ya. Bakterinya bekerja untuk menghasilkan unsur hara makro dan mikro untuk apa? Untuk tanaman sawit, dan juga untuk perawatan ya. Nanti akan diberikan Miracle dan F1MBO akan tetap selalu diberikan. Kemudian nanti diberikan F2MBO untuk mempercepat pertumbuhannya ya. Nah, untuk itu sobat-sobat tani ya, sekali lagi kita boleh menanam sawit, tapi pilih areal yang tepat ya, dimana ketersediaan unsur haranya ya, ketersediaan airnya ya, karena memang sawit ini membutuhkan air yang cukup banyak ya. Akhirnya kita harus juga berikan sesuatu yang cukup untuk dia ya, untuk sawit itu sendiri, sehingga kita ke depan akan menghasilkan sawit yang buah yang lumayan baik, tidak trek ya, dan juga tidak menjadi jantan semua ya. Itu demikian sahabat-sahabat tani, semoga tutorial ini ya sangat bermanfaat untuk sahabat-sahabat ya.
yang mana ini memang harus diperhatikan ya. Dan kalau kita lihat di sahabat-sahabat kebingungan ya untuk mengatasi asam dan lain sebagainya, karena nanti kalau sudah memberikan kompos dan berikan bakteri, insya Allah itu sudah tidak asam, sudah akan baik ya. Untuk itu saya tutup sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.